Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang listrik dinamis. Kali ini kita akan melanjutkan ke listrik dinamis part 2, di mana subtopiknya adalah alat ukur, berikutnya rangkaian resistor, ketiga hukum Kirchhoff tentang tegangan, lalu rangkaian segitiga dan bintang, atau bahasa Inggrisnya itu delta star, dan terakhir adalah jembatan Whitsun. Kita mulai ke slide berikut. Ampermeter. Ampermeter ini nama alat ukur untuk pengukur arus, di mana cara memakainya adalah kita harus hubungkan ampermeter ini dengan dengan komponen yang akan diukur itu secara seri. Misalkan ini ada sebuah resistor, kita mau ukur arus yang mengalir pada resistor ini berapa, maka kita harus hubungkan dia seri atau langsung nyambung ke ampermeternya. Begitu dia. Jadi ampermeternya di sini, ini ampermeter, ini komponen yang mau diukur arusnya. Seperti itu cara penggunaan ampermeter. Itu yang normal. Lalu emang ada yang tidak normal, maksudnya begini. Jika arus yang akan diukur diperkirakan melampaui batas ukur ampermeter, ampermeternya perlu dibantu oleh suatu hambatan pembantu yang disebut RS. Nah, gambar rangkaiannya kira-kira begini. Ini komponen yang akan diukur arusnya, maka hubungkan dia dengan ampermeter. Harusnya kan langsung aja ampermeter di sini. Sekarang nggak bisa lagi, karena kita bikin misalkan skenario begini. Arus dari komponen ini ternyata melampaui batas ukur ampermeter, yang misalkan ampermeter hanya bisa mengukur 1,2 ampere. Ternyata arus di sini diperkirakan pasti lewat dari 1,2 ampere. Misalkan 2 ampere dari sini. Maka yang diperbolehkan maksimum lewat ke ampermeter ini adalah 1,2. Maka minimum harus dialihkan ke resistor ini, RS ini, sebesar 0,8 ampere. Paling sedikit dialihkan ke sini 0,8. Boleh nggak lebih dari 0,8? Boleh. Jadi sekiranya kita buat di sini 1,2, di sini 0,8, nanti kita akan temukan R-nya di sini dengan mengetahui karena ini ke sini adalah paralel, tentu tegangan mereka berdua sama, sehingga I ampermeter kali R ampermeter sama dengan IS kali RS. Seperti itu. Ini tadi kan udah kita ketahui. Nah, bisa diketahui, diperoleh data ataupun resistansi dari RS ini. Nah, misalkan dapatnya adalah katakanlah 100 ohm. Maka yang 100 ohm itu paling maksimum. Kenapa paling maksimum? Supaya kalau 100 ohm aja di sini arus yang bisa lewat adalah 0,8, maka jika diperbesar arusnya yang boleh lewat makin sedikit. Kalau diperkecil resistansinya, maka arus yang boleh lewat dari sini makin banyak. Begitu. Oke. Nah, akhirnya jadi seperti inilah rangkaiannya. Lalu berikut voltmeter. Untuk voltmeter ini adalah alat yang digunakan mengukur tegangan atau volt. Nah, voltase. Ini dia. Misalkan ada satu komponen di sini mau diukur tegangannya, maka hubungkanlah dia secara paralel dengan voltmeter. Kita lanjutkan. Jika tegangan yang diukur diperkirakan melampaui batas ukur voltmeter, maka voltmeter harus dibantu RD. Susunan rangkaiannya seperti apa? Begini. Jadinya, ini tadi komponen, hubungkan paralel, tapi harus ada di sini pembantunya. RD namanya. Nilai RD ini yang kamu peroleh nanti di sini RD itu adalah yang paling minimum. Kenapa begitu ceritanya? Kita skenariokan lagi. Misalkan ini adalah 200 volt, dari ujung-ujungnya ini kiri ke kanan, selisihnya adalah 200 volt. Ternyata voltmeter hanya sanggup menahan 120 volt. Maka tugas RD ini menahan 80 volt dong. Boleh nggak lebih dari 80 volt ditahan? Boleh. Tapi nilai tegangan paling sedikit yang harus ditahan oleh hambatan yang ini adalah sebesar 80 volt tadi, gitu.
Oh, semakin besar hambatan ini, maka besarnya hambatan yang bisa ditahan berapa? Makin besar juga. Makanya ini adalah nilai hambatan minimum yang kita dapat itu begitu. Contoh, kalau untuk menahan 80 ohm butuh 120 untuk menahan 80 ohm butuh 120, untuk menahan 20 volt, 80 volt butuh 120 ohm, maka ketika kita mau menahan katakanlah 100 volt, tentu butuh hambatan yang lebih besar lagi dari 120, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Rangkaian seri, yaitu kita bicara tentang rangkaian resistor. Ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk seri sifatnya begini, membagi tegangan. Nanti tegangan yang total itu terbagi-bagi untuk setiap resistor, di mana besarnya tegangan yang bisa ditahan oleh hambatan bergantung besarnya hambatannya. Semakin besar hambatannya, semakin besar tegangan yang dapat ditahan antara kedua ujungnya. Itu. Lanjut. Besarnya kuat arus pada semua resistor tentu sama. Sementara hambatan ekuivalennya adalah pentotalan, penjumlahan semua resistansi resistor penyusunnya. Misalkan ada di sini 3 resistor, R1, R2, R3, begini, maka I di semua R ini, kalau datang atau masuk dari sini 2 ampere, maka ke sini pun lewat 2 ampere, ke sini pun lewat 2 ampere. Sehingga secara matematis I total sama dengan I1, I2, dan I3. Lalu berikut tegangannya tadi terbagi-terbagi. Misalkan, kalau dari ujung sini ke ujung sini adalah 200 volt. R1 menahan tegangan 100 volt. R2 menahan 60 volt. Maka R3 menahan berapa? Ya, menahan 40 volt lagi yang tersisa. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk mentotalkan hambatannya atau memperoleh hambatan ekuivalennya, maka tinggal tambahkan. Kalau ini 20 ohm, ini katakanlah tadi ini adalah 100, kita katakanlah ini 100 juga lah. 100 ohm, maka di sini 60 ohm, maka ini adalah 40 ohm juga. Total hambatannya menjadi 200 ohm. Begitu. Lalu berikutnya, rangkaian paralel. Sifat rangkaian ini bagaimana? Sifatnya membagi arus. Artinya, arus yang masuk ke rangkaian itu akan terbagi-bagi oleh si resistansi itu. Besarnya beda potensial antara ujung-ujung setiap resistor tentu sama. Kebalikan hambatan ekuivalennya diperoleh dari penjumlahan kebalikan semua resistansi resistor penyusunnya. Maksudnya begini, ini ada 3 hambatan nih, disusun sejajar alias paralel, R1, R2, R3. Maka jika semisal nanti arus masuk dari kiri ini, maka katakanlah arus dari sini masuk 2 untuk si R1 1 ampere, untuk R2 2/3, maka untuk si R3 tentu 1/3 ampere. Begitu maksudnya. Arusnya terbagi. Bagaimana dengan tegangannya? Kalau tegangan di sini adalah 15 volt, maka di sini pun 15 volt, maka di sini pun 15 volt. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, secara matematis bisa ditulis beginilah. I totalnya adalah I1 tambah I2 tambah I3. Sementara tegangannya sama di semua. Lalu, nah ini pengertian daripada yang ini. Kebalikan hambatan ekuivalennya, kebalikan seper, merupakan hasil penjumlahan semua kebalikan. Nah, ini dia, semua kebalikan. R1 dibalikin, tambah R2 dibalikan, R3 dibalikan juga. Ditotalkan, itulah kebalikan R ekuivalen, R total. Supaya dapat R totalnya bagaimana? Tinggal setelah kamu jumlahkan ini semua dengan menyamakan penyebut, terakhirnya nanti balikkan dia. Begitu. Kita masuk ke yang berikut. Atau ginilah, kita coba untuk menghitung R total lah ya. Misalkan kita punya satu rangkaian resistor di sini, katakanlah rangkaian resistornya gini.
Nah, ini namanya rangkaian apa? Seri, rangkaian seri. Untuk yang ini katakanlah 10 ohm, lalu yang tengah ini katakan 15 ohm, dan paling kanan ini katakan 25 ohm. R totalnya berapa? R total sama dengan 10 tambah 15 tambah 25. Hasilnya adalah 50 ohm. Seperti itu. Lalu bagaimana jika ternyata hambatannya kita susun paralel? Kalau kita andaikan menyusun dia menjadi susunan yang paralel, katakanlah di bawah ini kita bikin ada seperti ini satu, seperti ini satu lagi, lalu yang terakhir di bawah ini begini. Kita hubungkan mereka bertiga begini. Maaf, ini agak kelewatan garisnya, nggak apa-apa lah ya. Nah, yang atas ini katakanlah 24 ohm. 24 ohm, 12 ohm, lalu yang ini katakanlah 8 ohm. Yang ini 8 ohm. Ditanya, berapakah R total dari rangkaian ini atau R ekivalennya? Maka 1 per R total adalah 1 per 24 ditambahkan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 8. Maka perlu disamakan dulu dong penyebutnya. Sama-sama 24. Yang ini kali 1 aja dong. Yang ini kali 2. Yang ini kali 3. Maka hasilnya ini adalah 6 per 24. Maka nggak usah kamu sederhanakan, langsung aja tulis R total balikan. Jadi 24 per 6. Hasilnya 4 ohm. Begitu. Sesimpel itu. Sekarang kita coba lanjutkan ke pembahasan kita tadi, yaitu rangkaian resistornya. Kita masuk ke yang kedua. Ops, salah kita. Oh, benar. Ketiga itu ternyata. Kita lanjutkan. Untuk rangkaian resistor sudah selesai. Kita masuk ke ini KVL, Kirchhoff Voltage Law. Berarti hukum Kirchhoff tentang tegangan. Pada suatu rangkaian tertutup, jumlah GGL atau sumber tegangan, tegangan dari sumber maksudnya, dengan penurunan tegangan adalah 0. Atau secara matematis, rumus bisa ditulis menjadi sigma E atau GGL, sigma E tambah sigma IR. IR itu adalah penurunan tegangan, hasilnya adalah 0. Keterangan simbolnya, yang begini namanya E, yang gergaji ini namanya R. Tips pengerjaan soal KVL, tentukan arah aliran arus. Artinya, misalkan ada satu rangkaian tertutup, maka pertama tugas kita adalah menentukan arah aliran arus. Ingat, ini masih pemisalan, bukan yang sebenarnya. Berikutnya, untuk GGLE yang lebih dari 1, berkelilinglah mengikuti arah arus yang sudah kamu tetapkan. Bila ketemu kutub positif terlebih dahulu, maka nilai E-nya positif. Demikian juga sebaliknya, jika ketemu negatif, maka nilai E-nya negatif. Yang mana positif? Yang positif yang panjang. Yang negatif yang pendek. Yang bergergaji ini R. Lalu kita masuk berikutnya. Untuk resistor yang lebih dari 1, jumlahkan keseluruhan resistor itu, resistansinya. Lalu kalikan dengan I. Kita masuk ke exercise. Jadi, saya buatkanlah satu gambar rangkaian tertutup di sini ya. Mana nih? Misalkan ada di sini. Wait. Kita coba sebentar ya. Misalkan ini terus di bawah sinilah coba. Nah, begini, lalu panjang, lalu pendek, lalu gergaji lagi, lalu ke bawah, lalu katakanlah saya bikin yang pendek dulu lah. Pendek, lalu panjang, lalu ada gergaji begini, terus ini ke bawah, ada gergaji misalnya. Nah, ini ada pendek dulu, panjang dulu lah. Panjang, baru pendek, lalu ada gergaji ini guys. Nah, misalkan ini nyambung lah ini ya.
Nah, yang ini 4 ohm. Ini 2 ohm. Yang ini saya buat 8 ohm. 8 ohm. Sementara yang ini saya buat 3 ohm dan yang ini 3 ohm. Yang ini 6 volt, yang ini 12 volt, yang ini 9 volt. Nah, ingat tipsnya tadi apa? Tipsnya tadi pertama kita harus tentukan dulu arah arusnya. Arusnya nih. Nah, kita bikin arah arusnya dulu lah. Ini anggap searah ke sana, searah jarum jam. Lalu ke sini, ke bawah lagi, lalu ke kiri di sini, ke kiri lagi, lalu ke atas di sini. Sehingga kita menganggap arah arusnya kan gini nih. Searah jarum jam namanya. Maka untuk menghitung, maka pada rangkaian ini jika ditanyakan arah nilai arusnya, berapakah arusnya? Katanya begitu. Maka caranya tadi bisa digunakan, aplikasikanlah hukum Kirchhoff tentang tegangan pada rangkaian ini. Jumlah E tambah jumlah I kali R harus sama dengan 0. Setelah udah kita buat arahnya tadi, katanya adalah berkelilinglah. Ikuti arah arus yang udah kamu tetapkan. Kita berkeliling. Ketemu panjang dulu. Maka yang 6 itu bernilai positif 6. 6. Terus ketemu pendek, berarti negatif. Negatif 12. Lalu ke bawah sini, ketemu pendek lagi, kurang 9 lagi. Kurang 9. Nah, selesai, tambah I kali R. Jumlahkan semua R-nya. 4, 3, 3, 8, 2. 10, 14, 20. Maka tulisannya di sini adalah 20I. 20I sama dengan 0. Maka jadi di sini minus 6, minus 9, minus 15. Ditambah 20I. Hasilnya adalah 0. Maka 20I adalah 15. Ternyata I hasilnya adalah positif 3/4 atau 0,75 ampere. Artinya positif apa? Positif berarti arah arus yang kita buat searah jarum jam ini sudah benar. Kalau seandainya diperoleh di sini negatif 0,75, itu artinya nilainya tetap segitu, cuman arah arusnya salah. Seandainya kita bikin arah arusnya ini berlawanan arah jarum jam, maka tentu kita akan memperoleh di sini hasilnya negatif 0,75. Negatif, tapi angkanya tetap 0,75 ampere. Begitu. Nah, itu pengaplikasian hukum Kirchhoff tentang tegangan pada satu rangkaian tertutup. Ada nggak yang rangkaiannya lebih dari satu? Ada. Nah, itu biasanya untuk yang katakanlah seleksi masuk PTN lah. Kalau untuk ujian sehari-hari jarang sekali. Apakah ada yang membahas itu juga? Ada beberapa aja. Kalau untuk pada umumnya kayaknya jarang lah. Nanti bolehlah kalau seandainya kalian butuh, kalian tinggal komen aja di bawah, nanti saya buatkanlah pembahasan tentang rangkaian dua loop mengaplikasikan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, itu dia. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, yaitu kita tadi membahas ini ya, KVL tadi. Ya, KVL, ini tadi KVL. Sudah selesai KVL-nya, kita lanjutkan ke yang ini, rangkaian delta star, rangkaian segitiga, rangkaian bintang. Jadi ada di sini sebuah segitiga, susunannya begini. Jadi ini kan bentuk segitiga nih. Ada resistor A, resistor B, resistor C membentuk susunan segitiga. Ini namanya rangkaian delta, sementara yang satu lagi inilah rangkaian star. Cara mengubah
Nah, ini dia rangkaian delta ini bisa diubah, disetarakan menjadi bentuk seperti ini. Dengan rumus, ada nanti rumusnya. Lalu demikian sebaliknya. Ini rumusnya, rangkaian star ini juga bisa diubah ke rangkaian delta. Rumusnya seperti ini. Cara biar nggak lupa gimana? Nih ada tipsnya. Jadi gini, kalau orang yang logikanya bisa cepat main gini. Ini kan bisa digabung nih, dijepit. Hasilnya jadi RP. RB dan RA digabung hasilnya RP. Oh, kalikan mereka berdua, dibagi semua penjumlahannya. Selanjutnya, RQ ini merupakan jepitan dari apa? RC dan RB. Kalikan mereka berdua. RB, RC. Dibagi semua sama kan? Jumlahkan semua. Lalu, yang RR ini, itu kan jepitan dari RA dan RC. Kan mudah ya? Mudah mengingatnya. Itu dari delta ke star. Lalu bagaimana kalau dari star ke delta? Gini tipsnya supaya jangan lupa ya. Kalikan atasnya semua sama kan? Kalau yang ini tadi bawahnya semua sama. Yang ini atasnya semua sama. Lihat. Ini atasnya semua sama. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Ini pun kalikan ke sini. Semua harus dikalikan lalu dijumlah. Dipasang-pasangkan mereka lalu dijumlah. Itu atasnya. Cara mengetahui bawahnya gimana? Cara mengetahuinya gini. Ini kan RA. Supaya jadi RA ini kan nanti gini nih. Di sini sama di sini kan? Berarti yang di seberang RA ini kan di sini nih. Oh, berarti itu RQ. Kan RA di sini, di seberangnya itu RQ. Terus RB, tanpa kakak lihat nih, tanpa saya lihat nih, RB nih, RB di sini, berarti pasti per RR. Terus RC pasti per RP. Betul kan? Begitu dia caranya, tipsnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu jembatan Wheatstone. Untuk jembatan Wheatstone ini, kegunaannya sebenarnya adalah untuk menentukan hambatan konduktor tertentu. Misalkan nih, ada sebuah kawat seperti ini bentuknya, lalu udah disediakan dua resistor nih, yang udah ada diketahui nilai resistansinya misalkan. Jadi, dihubungkanlah mereka ini dengan sebuah sumber tegangan di sini yang diketahui juga nilainya kan. Jadi, ada penghubung galvanometer di sini yang bisa jarumnya nanti digeser-geser ke kiri sini, ke kanan sini, kemanapun boleh digeser nanti. Sampai bagaimana? Sampai galvanometernya menunjukkan angka 0. Pas udah 0 ditunjukkan emang gimana? Jadinya ini kan tentu ada panjang L1 di sini. Pas udah 0 ditunjuk di sini, dari panah ini ke sana terukur misalnya L1 sekian cm. Lalu dari tengah ini ke kanan namanya L2. Yang di kiri Rx, yang kanan Ry. Terus pas udah panjangnya kita ukur, nih saat galvanometer sudah menunjuk 0, sudah pasti nih L1 kali Ry sama dengan L2 kali Rx. Begitu dia. Ya, oke ya, mudah sekali ya untuk rangkaian jembatan Wheatstone ya. Begitu. Oke, sekarang kita coba latihan soal yang rangkaian bintang dan rangkaian bintang segitiga sama yang ini, jembatan Wheatstone. Kita masuk ke halaman berikutnya. Ini dia. Misalkan udah ada satu rangkaian di sini, saya berikan datanya. Misalkan yang ini sebutlah 12 ohm. Terus yang ini 3 ohm. Yang ini katakanlah 15 ohm. 15 ohm. Yang ini 2 ohm. Yang ini katakanlah sebesar berapa lah ya? 10,5 lah.
Dia nanya, berapakah hambatan total? R total. R totalnya berapa katanya. Jadi untuk menghitung R totalnya tadi kita mau perhatikan dulu segitiga yang sebelah kiri ini. Nah, ini kan segitiga tuh. Berarti itu kita harus bentuk menjadi rangkaian bintang dulu tadi. Rangkaian bintangnya jadi begini. Satu, terus di sini. Nah, terus ini, terus di sini. Yang ini ke sini tetap ada. Ini pun ke sini tetap. Belakangan nanti kita selesaikan yang paling kanannya. Yaitu yang ini 2 ohm. Yang ini adalah 10,5 ohm. Pertanyaannya yang ini berapa? Ini berapa dan ini berapa? Caranya tadi kalau yang ini adalah jepitan dari yang 12 dan 3. Maka kalikan 12 dan 3 sehingga yang ini adalah 36 per jumlahkan semua. 12 tambah 3 tambah 15 hasilnya 30. 30 berarti ini adalah 6 per 5 alias 1,2. Lalu yang ini jepitan dari yang mana ini? Jepitan dari yang ini 12 dengan 15. Dia dijepitkan. Maka kalikan dia dengan cara yang sama seperti tadi. Kalikan 12 dengan 15. Kalau dikalikan kayaknya agak lama ya. Jadi kita bikin begini aja. 12 kali 15 dibagi dengan 30 tadi kan? Ini kita bisa cancel ke sini, di sini 2 kan? Maka hasilnya adalah 6. Sementara yang ini dengan cara yang sama, menurut kalian yang mana? Oh, yang ini dong. Ini jepitkan dengan yang 15. Berarti itu 45 per 30. Yang ini saya buat di sini aja lah ya guys. Nah, itu dia. 45 per 30 alias 3 per 2 alias 1,5 ohm. Jadi ternyata ini bisa serikan dengan yang ini. Seri dong. Seri itu 6 dengan 2 berapa? 8. Terus yang ini 1,5 dengan 10,5 kalau seri hasilnya 12. Oh, berarti sekarang rangkaiannya menjadi 1 di sini, lalu ini 1 lagi, dan di sini 1 lagi. Di mana masing-masing nilainya ini tetap 1,2. Lalu yang ini adalah tadi adalah 8 ohm, sementara yang di bawah sini adalah 12 ohm. Lah, sekarang ini sudah menjadi rangkaian paralel dong. Untuk menyelesaikan ini kalian saya anggap udah bisa lah ya hasilnya nanti. Jadi kayak begini, diseperkan mereka. Ini hasilnya, oh jangan lagi begini. Udah langsung lurus. Yang ini tadi 1,2, kalau diseper ini adalah jadi per 24. Ini 3, ini 2 kali 12 jadi 24 ya. Berarti ini 5 per 24 dibalikin, 24 per 5. 24 per 5 alias jadi 4,8. Hasilnya ternyata jumlahkan karena udah seri. Oh, berarti 1 ini dijumlahkan dari 1,2 dengan 4,8 hasilnya 6 ohm. Oh, semua rangkaian yang serumit ini ternyata resistansinya boleh digantikan oleh satu resistor yang 6 ohm. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Jadi kalau rangkaian serumit yang ini diberikan sebuah, katakanlah beda potensial begini. Beda potensialnya katakanlah 15 volt. 15 volt nih. Maka ditanyakan arusnya berapa? Katanya, ya udah berarti 15 dibagi dengan volt tapi nulisnya ohm. 15 volt. 15 volt dibagi 6 ohm hasilnya adalah 2,5. Nah, ini 2,5. 2,5 ampere. Dari mana dapatnya? Ya udah 15 dibagi dengan 6. Karena semua rangkaian yang serumit ini bisa digantikan nilainya dengan segini supaya bisa mempermudah perhitungan. Begitu maksudnya. Oke. Sekarang yang terakhir banget. Terakhir banget itu apa? Tentang yang namanya tadi rangkaian jembatan Wheatstone. Misalnya paling mudahnya begini. Misalkan nah, ini resistor. Lalu di sini resistor. Terus dikasihnya begini. Ada sebuah
konduktor di sini. Panjangnya dari ujung ke ujung adalah sebesar 30 cm. Lalu dari di sini dipasanglah di sini galvanometer G tuh. Jadi pas jarumnya menunjuk di sini, katanya ini ternyata perbandingannya berapa lah ini ya? Bolehlah 3:6 lah. 3:5 lah. Oke, 3:5. Oke. 3:5. Maka kita nggak perlu tahu berapa panjangnya itu, nggak usah. 3/5 pokoknya. Yang ini katanya 100 ohm. Oh, janganlah. Supaya enak, ini adalah 300 ohm lah. 300 ohm. Maka di sini berapa R-nya? RY lah misalkan. Berapa ini? Ketika G-nya ini tidak dilalui arus katanya. Harus ada catatannya ya, galvanometer tidak dilalui arus. Jadi tinggal kalikan tadi, 3 dikali RY sama dengan 5 dikali 300. Maka diperoleh RY-nya adalah sebesar 500 ohm. Nah, semudah itu dia. Semudah itu guys. Sekarang boleh kita kembali ke slide terakhir kita, yaitu nih. Jadi sampai di situ pembelajaran kita hari ini guys. Tuh, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak pembelajaran ini, video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapat advantage atau kegunaan daripada video ini. Saya juga makin semangat membuat video pembelajaran berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.